semuanya. Pernahkah kalian mengamati suatu organisasi besar, baik instansi pemerintahan yang melayani masyarakat maupun korporasi multinasional? Lalu muncul pertanyaan seperti, apa sebenarnya kunci utama dari keberhasilan mereka dalam mencapai target jangka panjang? Apakah perlu memiliki modal yang besar, realitas yang sering terlihat, semua elemen fisik, dan finansial tersebut akan cacat jika tidak ada sumber yang menggerakkannya? Disinilah peran manajemen sumber daya manusia menjadi pilar yang krusial. Secara konseptual, pemahaman MSDM tidak terlepas dari istilah manajemen itu sendiri. Merujuk dari pemikiran klasis yang dikeluarkan Coons dan O'Donnell pada tahun 1972, manajemen diartikan secara lugas sebagai getting things done through people, yang artinya esensi manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui peran orang lain, dan tidak dilakukan oleh manajer itu sendiri secara individual. Pandangan dasar manajemen kemudian berkembang secara spesifik dan komprehensif dalam konteks pengelolaan pegawai untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional dengan efektif. Di Indonesia, salah satu literatur fundamental yang sangat akrab di ruang akademik adalah pemikiran dari T. Handoko pada tahun 1995. Di halaman 4, beliau tulis merincikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Sebagai makhluk sosial dalam realitas praktisnya, mengelola manusia dalam ruang organisasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebaliknya, organisasi selalu bersentuhan dengan lingkungan luar yang bergerak dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Secara garis besar terdapat tantangan eksternal dan tantangan internal dalam organisasi. Mari kita telaah satu persatu. Tantangan eksternal. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi oleh lingkungan luar yang terus berubah. Pertama, politik dan hukum. Politik dan hukum yaitu perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi sistem pengelolaan pegawai dan operasional organisasi. 2. Ekonomi. Ekonomi seperti inflasi, persaingan tenaga kerja, dan munculnya produk atau layanan pengganti yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi. 3. Teknologi. Teknologi yaitu perkembangan teknologi yang menuntut organisasi untuk terus beradaptasi serta meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Demografi. Demografi yang berkaitan dengan perbedaan usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja dalam organisasi. 5. Sosial budaya. Sosial budaya yaitu nilai, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan yang memengaruhi perilaku individu dalam lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan internal. Pertama, rencana strategis, yaitu kebijakan yang harus selaras dengan visi dan misi organisasi agar seluruh program SDM memiliki arah yang jelas. Kedua, anggaran, karena setiap kegiatan pengembangan sumber daya manusia memerlukan dukungan biaya yang memadai. Ketiga, sistem informasi, yaitu ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan secara tepat dan objektif. Menurut para ahli manajemen, keberhasilan pengelolaan SDM sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan strategi, sumber daya, dan informasi yang dimiliki. Isu-isu utama dalam MSDM. Menurut Bernardin dan Russell, terdapat beberapa isu penting dalam MSDM yang harus diperhatikan organisasi, yaitu desain organisasi, yaitu pengaturan struktur dan pembagian tugas agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Staffing, yang mencakup proses rekrutmen, seleksi, orientasi pegawai baru.
pengembangan karir, hingga pengakhiran hubungan kerja. Pengembangan individu dan organisasi melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi pegawai. Manajemen kinerja, yaitu proses penilaian dan evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan organisasi. Sistem penghargaan dan kompensasi, berupa gaji, insentif, tunjangan, maupun penghargaan non-finansial untuk meningkatkan motivasi kerja. Komunikasi dan hubungan masyarakat, yang berfungsi menciptakan hubungan kerja yang harmonis baik di dalam maupun di luar organisasi. Perkembangan ruang lingkup MSDM. Menurut Barbara Townley, ruang lingkup MSDM selalu berkembang mengikuti perubahan tantangan yang dihadapi organisasi. Pada tahun 1940-an, MSDM masih berfokus pada pekerjaan, pengupahan, pelatihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Memasuki tahun 1960-an, ruang lingkupnya berkembang ke bidang rekrutmen, penempatan tenaga kerja, administrasi pengupahan, serta hubungan industrial. Kemudian pada era modern, MSDM menjadi lebih kompleks dan strategis. Kegiatannya mencakup analisis jabatan, pembentukan tim kerja, pengembangan karir, promosi, penilaian kinerja, hingga pengelolaan budaya organisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia semakin dipandang sebagai aset utama organisasi. Pengembangan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia semakin dipandang sebagai aset utama organisasi. Nilai-nilai dasar MSDM sektor publik. Dalam organisasi publik terdapat beberapa nilai yang menjadi dasar pelaksanaan MSDM. Efisiensi, yaitu kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Menurut Thomson dalam Perry, efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Efektivitas, yaitu kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi tersebut. Keadilan sosial, yaitu memberikan pelayanan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat. Nilai ini sangat penting karena organisasi publik bertugas melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi strategis yang berperan penting dalam keberhasilan organisasi. MSDM mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja pegawai. Penerapannya harus berlandaskan nilai efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk meningkatkan kinerja organisasi, kualitas pelayanan, serta kesejahteraan pegawai. Dengan pengelolaan SDM yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan secara optimal dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.